semuanya, apa kabar? Pastinya kabar baik, bukan? Bersama saya Romeo Dir Junior di channel yang spesial membahas tentang video-video apologet Kristen dan video-video kesaksian Kristen yang berasal dari sumber-sumber data yang terpercaya dan valid. Video ini bertujuan hanya ingin mengedukasi penonton tentang apa yang dibahas sesuai judul video. Sebelumnya saya terima kasih kepada Dr. Zakir. Dari kecil saya beragama Katolik. 2 bulan yang lalu saya mendengarkan ceramah Dr. Zakir. Dari ceramah Dr. Zakir itu membuka hati saya untuk belajar agama Islam. Aneh. Ya, saudara sekalian, untuk lebih jelasnya silakan menonton video berikut ini sampai selesai sehingga Anda bisa paham dan mengerti apa yang dibahas. Jangan lupa tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar. Selamat menonton. Terima kasih. God bless you. Sebelumnya saya terima kasih kepada Dr. Zakir. Dari kecil saya beragama Katolik. 2 bulan yang lalu saya mendengarkan ceramah Dr. Zakir. Dari ceramah Dr. Zakir itu membuka hati saya untuk belajar agama Islam. Dan saya tahu agama Islam sangat indah sekali. That I know that Islam is a very beautiful religion. Pada saat itu saya berdoa. And at that time I make doa, I pray. Saya ingin mengucapkan syahadat. I want to declare Yang syahada. dibimbing oleh Dr. Zakir. Guided by Dr. Zakir Naik. Dan sepertinya Allah mengabulkan doa saya. And I believe God accepted my doa. Dr. Zakir bisa ke sini dan saya ke sini pun berkat seorang teman yang saya sama sekali tidak kenal. Dr. Zakir comes here and I come to this place with someone which I really don't know her. Dia yang membantu saya untuk mendapatkan tiket. He helps me to get a mengikuti ticket ceramah Dr. Zakir. to hear to your speech and talk. Tapi ada satu pertanyaan, mohon diyakinkan keimanan saya Dr. Zakir. Saya tidak ingin durhaka dengan orang tua saya. Di dalam agama Katolik setiap tahun kami harus mengucapkan janji baptis. Yes, I want to make a behavior which is probably make my mother angry and doesn't like me, and I was baptized in my Catholic religion every year. Di situ disebutkan salah satunya bahwa orang tua harus mendidik anaknya menjadi Katolik. And it was said here that the parents should make the son to be Catholic. Witness This, that that there is no God there is no God but Allah, but Allah, and Prophet Muhammad and Prophet Muhammad is the messenger is the messenger and servant and servant of Allah. of Allah. Takbir, Allahu Akbar. takbir, Allahu Akbar. takbir. Allahu Akbar. I pray to Allah subhanahu wa ta'ala that may He grant you Jannah and may He give you more hidayah and may He soften the heart of your parents so that even they come to the fold of Islam, inshallah. Dr. Zakir, saya minta kepada orang tua saya supaya bisa mendapatkan hidayah juga. I pray for my parents. Inshallah. Yeah. I pray to Allah that may He give your parents hidayah and your family members come closer to Islam, inshallah. Amin. Terima kasih. Kira jujur, jangan banyak bohong, dosa Pak Ustaz. Ada berita mengejutkan. Bagi saya nggak mengejutkan sih ya. Jadi ada sebuah video pengakuan dari seorang mualaf yang ngaku-ngaku dari Kristen dan juga dia sempat bilang bahwa dia ini seorang pendeta muda. Dan dalam pengakuannya ini dia mengatakan bahwa dia bukan mualaf karena memang dia lahir sudah jadi muslim. Jadi dia ini
ini ternyata Islam sejak lahir. Siapakah dia? Filipus Christian. Nah, kalau memang video ini benar, berarti ada sesuatu nih, tujuan dari Filipus Christian kenapa dia mualaf. Sebelumnya mari kita bersama-sama melihat video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini saya Filipus Christian, tempat tanggal lahir Manado 15 November tahun 1985, menyampaikan kepada saudara-saudara sebuah pengakuan kepada saudara-saudara bahwasanya saya memohon maaf sebelumnya. Saya memohon maaf kepada saudara-saudara yang sudah menonton semua video-video kesaksian saya, bahwa saya menyaksikan bahwa saya adalah seorang mualaf. Semua itu tidaklah benar, karena sebenarnya saya ini adalah bukan seorang mualaf. Sebenarnya saya seorang muslim yang sudah muslim sejak lahir, tetapi karena ingin menjadi top, menjadi terkenal, saya berpura-pura menjadi seorang mualaf agar supaya orang itu mau menonton video saya. Sebenarnya saya bukan seorang mualaf, tapi yang sebenarnya saya seorang muslim sejak lahir. Kalau memang video ini benar, saya tidak kaget sama sekali kalau si Filipus Christian ini adalah seorang muslim. Meskipun dia katanya lahir di Manado, tapi dia ini tinggalnya di kota Mubagu. Jadi kota Mubagu ini adalah kota mayoritas Islam. Saya sudah pernah ke sana dan pelayanan di sana. Nah, kembali kepada apa yang disampaikan oleh Filipus Christian. Mengapa dia ngaku-ngaku mualaf? Katanya sih supaya dia terkenal ya, dikenal banyak orang, dan kemudian dia ini mendapat sesuatu dari pengakuan. Biasa itu ya, kalau jual mualaf itu memang begitu laku, apalagi kalau ada embel-embel mantan pendeta atau pendeta muda. Ini wow sekali. Wah, kok bisa ada pendeta loh ya yang lulusan sekolah Alkitab, dia mualaf. Seharusnya pendeta ini kan belajar Alkitab dan lain sebagainya. Ini loh ya, ini adalah tipu-tipu yang dilakukan orang-orang ini. Jadi ngaku-ngaku mantan pendeta pernah sekolah teologi itu hanya untuk mendongkrak pansosnya aja, supaya kelihatan wow, dia mantan pendeta, belajar banyak tentang kekristenan. Oh, ternyata di dalam kekristenan itu tidak masuk akal. Yang masuk akal adalah agama barunya. Ya begitulah ya. Jadi kira-kira ya, kalau apa yang dilakukan oleh si Filipus Christian ini sudah berlangsung tahunan, lebih dari 1-2 tahun, kira-kira ada berapa banyak orang yang sudah dibohongi oleh dia? Ada berapa banyak orang yang sudah mungkin menyumbang dia untuk kegiatan ya dalam tanda kutip apa yang dia lakukan itu. Jadi tolong teman-teman di sebelah sana, kalau ada orang-orang ngaku-ngaku mualaf, itu dicek beneran gitu loh ya, asal usulnya benar nggak dia ini pernah di Kristen. Kemudian kalau ada yang pernah ngomong dia lulusan sekolah Alkitab atau pernah jadi pendeta, tolong dicek. Sekarang ini ya, semua sekolah teologi itu terakreditasi. Artinya semua data mahasiswa itu ada di home base-nya PD Dikti. Jadi kalau ada orang yang ngaku pernah kuliah di STT ini, cek saja di PD Dikti. Misalnya Filipus Christian, dicek di PD Dikti. Ada nggak namanya yang katanya pernah kuliah di sekolah tinggi teologi juga? Kalau dia pernah ada di sekolah teologi, pernah kuliah di sana, pasti
pasti namanya nyangkut di situ, ada. Dan saya cek ternyata tidak ada nama Filipus Christian. Dan kemudian kalau dia ngaku-ngaku pendeta, pernah jadi pendeta, entah itu pendeta muda atau pendeta penuh, cek juga dia dari gereja mana, denominasi apa. Pasti kalau dia pernah melayani di situ, ada juga berkasnya di sana, data-datanya di sana kalau dia memang pernah melayani di gereja tersebut. Nyatanya Filipus Christian ini juga tidak pernah ada datanya. Dan yang model begini ini banyak. Tolong teman-teman, bukannya saya nggak suka, bukan. Daripada nanti ada muncul orang-orang begini lagi di belakangan dan banyak orang yang dibohongi, lebih baik dicek dulu kebenarannya. Jangan euforia karena ada satu orang mualaf, apalagi ngaku-ngaku sekolah teologi dan mantan pendeta. Hal yang sama juga berlaku untuk saudara-saudaraku Kristen. Kalau ada yang ngomong dia murtadin, mantan ini juga tolong dicek. Jangan buru-buru diberikan panggung. Bina dulu, muridkan dulu supaya dewasa imannya dan pengetahuannya di dalam Kristus. Baru diberi pelayanan. Kalau enggak, pasti ngawur-ngawur dia nanti ini. Oke, sekian dari saya. Semoga video ini mencelikkan mata-mata di luar sana itu ya, mata di luar sana supaya berhati-hati untuk menerima orang-orang yang demikian. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Terdapat di Al-Misikat Al-Masabi, hadisnya juga sahih nomor 276, di mana mengatakan Nabi Muhammad di akhir zaman Islam hanya tinggal namanya gitu. Iya, betul. Dan Al-Quran tulisannya saja, masjidnya megah, namun tidak ada hidayah di dalamnya. Nah, dilanjutkan oleh Nabi Muhammad di sini, para ulama, nah di atas ini nih, para ulama mereka orang yang paling sejahat-jahatnya makhluk. Ya. Tapi gini bang, itu semua bertentangan dengan omongan Muhammad sendiri. Pokoknya setiap Muhammad ngomong sesuatu, nanti ada yang bertentangan dengan omongannya itu. Contoh ini, bahwa agama Islam nanti itu akan terasa asing, betul nggak? Bahwa agama Islam itu akan ditinggalkan, bahkan orang merasa aneh dengan sebutan agama Islam, betul? Ya. Artinya menurut prediksi Muhammad, agama Islam itu akan punah, akan musnah, betul? Iya, akan habis. Tapi nanti di sisi yang lain mengatakan Islam akan berjaya. Makanya satu sama lain akan cakar-cakaran. Jadi sebenarnya semua isi-isi hadis itu kalau kita pelajari dengan sungguh-sungguh, itu tidak lain dan tidak bukan hanyalah karangan orang-orang untuk memasukkan karangannya dengan membawa-bawa nama Muhammad. Begitu. Ya, seperti ia menunggang Nabi Muhammad. Iya, betul sekali. Mereka akan membawa Muhammad untuk melegitimasi perkataannya. Begitu. Iya. Jadi mereka akan dengan sesuka hatinya mengarang cerita. Begitu misalnya. Makanya kalau kita baca hadis, seolah-olah Muhammad itu kayak orang tukang ngomong sendiri. Buka hadis-hadis, Muhammad itu akan Anda dapati sebagai orang yang tukang ngigau. Tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada petir, dia ngomong. Contoh. Salah satu yang membuat ini, contoh. Masalah misalnya tentang apa yang umum yang orang muslim ini, misalnya sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya sholat gitu. Oke. Ya kan ada hadis itu. Coba dalam rangka apa Muhammad ngomong begitu? Siapa lawan bicaranya? Saya belum tahu sampai sana. Mungkin Muhammad lagi ngomong sama angin. Iya. Setiap kita lihat, kalau Muslim, mereka mengatakan, mereka melakukan sebuah sortir terhadap hadis itu dengan metode perawi, sanad,
ya kan? Kemudian itulah ilmu-ilmu hadis itu, ulumul hadis itu kan. Tapi kalau saya beda. Bagaimana cara saya menemukan sehadis itu palsu atau enggak? Cara saya gampang. Ketika Muhammad ngomong sendiri, nggak ada angin, nggak ada petir, kadang-kadang dia ngomong sama tembok, itu udah pasti palsu. Nah, jadi tanpa indikasi terlebih dahulu ya, Iya. Pak. Tidak ada jalan ceritanya, tidak ada asbabul wurudnya. Tiba-tiba Muhammad ngomong sendiri. Iya. Jadi inilah yang menjadi indikator ya, para umatnya tidak sadar mereka telah menjadi bumerang bahkan untuk umat Islam itu sendiri. Saya mau nanya, izin bertanya sama Abang Edi. Silakan. Tapi saya ingin bertanya satu hal ya. Menurut Abang Edis itu, saya masih ingin memahami, mendalami agama kekristenan. Bagaimana sih cara kita mengenal Tuhan itu sendiri, mungkin dengan perspektif Abang Edis melihat? Ya, dengan memahami firman-firmannya, dengan memahami apa yang diajarkannya, begitu. Makanya saya sarankan uninstall Quran, install Bible. Gitu. Jadi bagaimana kita memahami atau ingin mengenal Tuhan, pelajarilah Bible, baca ya kan, dari A sampai Z begitu. Saya sudah lakukan itu, Bang. Saya sudah lakukan membaca Al-Quran dan membaca Bible. Saya nggak mau katanya. Oke. Setelah saya pelajari, memang kesimpulan saya itu. Setiap orang yang membaca Al-Quran dan membaca Bible dengan sungguh-sungguh, pasti akan menyimpulkan kesimpulan yang sama dengan saya, bahwa Al-Quran tiada lain adalah buku yang isinya banyak menjiplak isi Bible. Tapi jiplaknya buru-buru, sehingga ngaco balau. Ya, saya juga melihat ya, ketika baca Bible sendiri, itu dikisahkan Nabi Adam, namun di dalam Al-Quran itu sangat sedikit kisah dari Nabi Adam, berbanding Bible sangat detail. Ya. Tapi sekalipun demikian, Bible tidak pernah mengklaim bahwa buku ini sangat detail, menjelaskan segala sesuatu. Nggak pernah Bible mengklaim buku seperti itu. Tapi Quran, buku yang hanya seperti itu. Buku ini menjelaskan segala sesuatu. Tapi ditanya, kenapa orang sunat, Quran tidak tahu. Ya, gitu. Ya, itulah yang harus Anda harus menjadi duta ini kepada teman-teman Anda yang masih Muslim. Coba ajak mereka berargumen, ajak mereka diskusi. Begitu. Kenapa Al-Quran tidak sanggup menjelaskan segala sesuatu seperti yang diklaim oleh dia? Karena yang dikatakan menjelaskan segala sesuatu Quran, bukan Muhammad. Ya, tepat. Bahkan Muhammad pun dia harusnya berguru kepada Quran. Begitu. Dan banyak sekali yang berguru kepada ulama, ia tidak berguru kepada Qurannya itu sendiri. Ya. Gini loh, maksud saya, mereka mengatakan Nabi Muhammad tidak bisa baca tulis ya. Itu kan tuduhan ya. Sementara di dalam Al-Quran banyak ayat yang mengatakan Nabi Muhammad membaca gitu. Ya. Jadi mereka lebih mendengar kepada para ulama atau kepada Al-Quran itu sendiri. Kan dilema jadinya. Memang begini, Bang. Memang begitu dalam ajaran agama Islam. Mau versi Muhammad buta huruf ada. Mau versi Muhammad bisa membaca ada. Mau versi Muhammad hidupnya yang sedih-sedih, ya kan? Hidupnya yang sederhana ada. Mau Muhammad yang versi kaya ada. Ada. Mau Muhammad versi hidup susah, makan sampai ngutang ada. Mau Muhammad versi kaya, mendapatkan banyak emas dan perak, ada. Makanya saya bilang, makin dipelajarin agama Islam, makin ingin orang akan mencampakkannya. Begitu.
Iya, bahkan dari beberapa narasi hadis ya mengatakan Aisyah sendiri yang meracuni Nabi Muhammad. Iya, iya. Wow, itu sebuah Kalau abang tanya sama orang-orang Syiah itu sangat membenci Aisyah dan Hafsah dan bapaknya. Jangan lihat Aisyah dan Hafsahnya, karena mereka itu kan hanya 2 orang perempuan. ya Tetapi lihat siapa di balik dia, di balik mereka itu ada siapa? Ada tokoh-tokoh yang besar. Makanya ada ayat dalam Al-Quran itu, jika kamu berdua bahu-membahu menyusahkan Nabi, maka ketahuilah Allah adalah pelindungnya, dan juga para malaikat, dan juga Jibril, dan juga orang-orang mukmin. Coba tuh. ya sepakat saya akan hal itu ya. Iya. Namun saya mau bertanya satu hal lagi, boleh ya Abang Edi? Apa itu? Izin. Bagaimana konsep daripada umat Kristen itu soal penebusan dosa Yesus Kristus itu menurut Abang Edi? Jadi konsep sederhananya gini Bang, hukum kita itu kan ada hukum Taurat. Hukum Taurat itu berisi tuntutan-tuntutan terhadap seseorang, bagaimana seseorang itu hidup. Contoh ya, tuntutan 10 tuntutan hukum Taurat. Jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta. Itu kita ambil aja 3, nggak usah banyak-banyak. 1 aja lah, jangan mengucapkan saksi dusta. Atau jangan mencuri aja lah, jangan mencuri. Coba, ada nggak orang yang sanggup melakukan ini seumur hidupnya? Sudah tidak bisa ya, sulit mungkin. Sulit. Ya, sulit. Dari mulai yang kecil-kecil saja Bang, kita sudah mencuri. Dari zaman kecil udah maling mangga. Udah besar kita pun secara nggak sadar mencuri hak-haknya orang. Iya. Contoh, saya kasih contoh saja ya, saya kasih contoh. Gas di Indonesia, gas tabung yang kecil itu diperuntukkan bagi siapa? Untuk miskin. Iya. Rakyat miskin. Coba, ada nggak orang kaya yang beli itu? Banyak. Harusnya kan nggak ada. Betul. Coba, kita secara nggak sadar sebenarnya sudah mencuri. Nah, makanya apa yang dimaksud dengan konsep penebusan? Gini Bang, jadi Yesus itu sudah melakukan segala tuntutan hukum Taurat itu untuk saya, untuk setiap orang yang percaya. Jadi semua tuntutan itu sudah dipenuhi oleh Yesus. Makanya kami itu yang nggak mampu, nggak sanggup, yang gagal sudah diampuni, ditebus oleh karena Yesus. Itu maksudnya penebusan itu Bang. Oke. Berarti penebusan itu ketika Yesus itu turun, maka dosa-dosa terhapus karena disalib, seperti itu. Bukan seperti itu. Begini, Yesus itu kan digambarkan di dalam Bible sebagai tokoh yang taat sampai matinya. Karena nggak ada orang yang taat sampai mati. Sepakat? Iya, Yesus dia taat sampai mati, sampai disalibkan. Dia taat, tidak melakukan satupun kecacatan, tidak melakukan satupun kesalahan. Makanya konsep agama Kristen, oleh karena pelanggaran satu orang, yaitu Adam yang pertama, itu kan melakukan pelanggaran. Dia tidak taat kan? Iya, betul. Nah, karena ketidaktaatan satu orang, maka semua orang itu telah menjadi berdosa. Dosa itu telah menjalar kepada seluruh umat manusia. Karena ketidaktaatan satu orang itu, yaitu Adam. Tetapi ada Adam yang kedua. Yesus dikatakan dalam Bible itu sebagai Adam yang kedua. Nah, Adam yang kedua, dia taat sampai mati, bahkan sampai mati disalibkan. Nah, ketika Yesus disalibkan, tercurah darahnya sampai mati, maka oleh karena ketaatan satu orang pula, maka setiap orang beroleh keselamatan. Jadi orang yang menerima Yesus itu adalah orang yang ditebus oleh karena Yesus sudah melakukan segala hukum, segala tuntutan hukum Taurat itu untuk dia. Seperti saya ini, saya jatuh dalam dosa berkali-kali. Ya kan? Saya tidak mampu melaksanakan hukum itu.
tuntutan hukum itu tidak bisa saya laksanakan. Nah, bagaimana saya ini ditebus? Yesus sudah melakukan untuk saya. Nah, ketika Yesus sudah melakukan untuk saya, maka diri saya ini kepunyaan Dia. Nah, ketika saya adalah kepunyaan Dia, maka saya melakukan apa yang Dia mau. Karena kita telah beriman kepada Yesus tersebut ya. Jadi seolah-olah kita satu tubuh seperti itu ya. Iya, maksudnya. artinya segala sesuatu tuntutan itu dilakukan oleh Dia dan kita ya sudah menjadi kepunyaan Dia. Karena kita sudah dibayar oleh Yesus dengan nyawanya, dengan darah yang tercurah itu. Dengan itu kita dibayar, bukan dengan emas, dengan perak. Gitu. Oke, baik. Oke, Artinya ketika seseorang menjadi milik Yesus, maka dia melakukan apa yang Yesus mau. Seperti itu. Oke. Itu konsepnya sederhana seperti itu. Ini ya, saya boleh izin dalam arti mengutip 1-2 dari kefahaman saya soal penebusan dosa mungkin. Silakan. Bentar ya, saya cari dulu di nota saya. Jadi beberapa yang saya kumpulkan dalam penebusan dosa mungkin agak berbeda ya sama Abang Edis ya. Tapi di sini kita diskusi saja ya. Ya. Nah, bentar ya. Karena saya juga sambil belajar kan sama langsung umat Kristen ya langsung. Boleh. Nah ini terdapat di Markus 2, 1-12 ya. Boleh, silakan. Di sini kan mengatakan ya di Markus 2-12, Yesus itu masih hidup dan dia mengampuni orang yang dalam arti orang yang masih hidup. Dibaca saja boleh. Dibaca saja biar bacakan ini. ya. Iya. Beberapa hari kemudian ketika Yesus kembali ke Kapernaum, terdengar kabar bahwa dia berada di rumah. Banyak orang dikumpulkan sampai tidak ada tempat lagi, bahkan di dekat pintu sekalipun. Dan dia memberitakan firman kepada mereka. Lalu mereka datang kepada Yesus dengan membawa seorang lumpuh yang diusung oleh 4 orang. Ketika mereka tidak dapat membawa orang itu ke dekat Yesus karena banyaknya orang, mereka membongkar atap tepat di atas Yesus. Setelah membongkarnya, mereka menurunkan kasur tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, dia berkata kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosa-dosamu diampuni." Oke. Namun, beberapa ahli Taurat yang duduk di sana bertanya-tanya dalam hati mereka, "Mengapa orang ini berkata seperti itu? Dia sedang menghujat. Siapa yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah itu sendiri?" Yesus segera mengetahui dari dalam rohnya. Bukan, Yesus segera mengetahui isi hati mereka. Oh, itu isi hati mereka ya? Ya. Oh, isi hati mereka, bahwa mereka bertanya-tanya dalam hati mereka. Ya. Dia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu bertanya tentang hal itu dalam hatimu? Mana lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh itu, dosa-dosamu diampuni, atau mengatakan bangun, angkat kasurmu dan berjalanlah? Akan tetapi, supaya kamu tahu bahwa anak manusia memiliki kuasa di bumi untuk mengampuni dosa." Oke. Dia berkata kepada orang lumpuh itu, "Aku berkata kepadamu, bangun, angkat kasurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Orang lumpuh itu segera berdiri, mengambil kasurnya, dan pergi keluar melewati semua orang. Mereka semua takjub dan memuliakan Allah serta berkata, "Kami belum pernah melihat hal yang seperti ini." Markus 2, 1-12. Oke. Lalu di sini berarti di sini sebetulnya Yesus tidak perlu menumpahkan darah ya. Dalam arti di mana Yesus menumpahkan darah? Ini pemahaman yang orang salah paham. Di mana ada Yesus menumpahkan darah? Ya, sebentar. Maksud saya di sini berarti ketika hidup Yesus hidup, ia dapat mengampuni dosa, betul? Ya. Nah, berarti indikasinya ketika Yesus mengatakan hal ini dalam pengampunan dosa yang tadi Abang Edis katakan, ia ditebuskan dosanya karena penyaliban tersebut ya. Jadi dosanya siapa yang ditebus?
dosa seluruh manusia umat Kristen. Enggak, kata siapa? Dosa Islam tetap aja ada di situ. Dosa umat Kristen maksudnya. Enggak, bukan dosa umat Kristen. Setiap orang yang menerima Yesus, maka dia itu tidak diperhitungkan lagi dosa dan pelanggarannya. Oh, jadi sudah diberikan keselamatan ya? Iya. Peristiwa yang Anda kutip di dalam Markus tadi itu tidak berkaitan dengan apa yang barusan kita bahas. Oke. Begitu. Di mana ada Yesus menumpahkan darah? Ini paham-paham yang disalahpahami oleh orang terhadap kekristenan. Di mana ada Tuhan menumbalkan anaknya, di mana? Nggak ada itu dalam ajaran Kristen tuh, nggak ada. Di mana? Makanya saya heran begitu. Kadang-kadang orang bisa berpikir seperti itu karena penjelasan orang-orang Kristen yang dalam tanda kutip goblok. Gak ada Tuhan numbalin, gak ada. Yesus itu di dalam Bible, baca dari A sampai Z, dari Matius sampai Yohanes, dia itu memberitakan kebenaran. Tetapi orang-orang Yahudi itu tidak menerima dia. Maksudnya orang-orang ahli-ahli Tauratnya. Pemuka-pemuka agama Yahudi tidak menerima dia. Sehingga Yesus diserahkan kepada pemerintahan pada saat itu untuk disalibkan. Yang menyalibkan Yesus apa? Apakah Bapa di sorga? Tidak. Yang menyalibkan Yesus itu adalah orang-orang yang tidak percaya kepada dia. Tetapi Yesus di situ tidak melakukan dosa begitu loh. Dalam pengertian dia tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum Taurat itu. Jadi semua orang dituntut untuk melakukan apa yang tertulis di dalam hukum Taurat. Tetapi tidak ada yang sanggup melakukannya. Hanya Yesus yang sanggup melakukannya sampai akhirnya. Jadi tidak melakukan kesalahan satupun. Nah, karena hal itu maka itu dianggap sebagai kebenaran. Jadi tidak ada kecacatan lah dalam arti Yesus ini ya. Iya. Pada kesalahan-kesalahan tersebut. Iya, makanya dikatakan dia sebagai anak domba yang tidak bercacat celah. Masya Allah. Haleluya, haleluya. Ya, dan dia tidak datang mempersembahkan darah binatang, darah domba dibawa untuk seperti yang dilakukan oleh imam-imam besar. Tetapi dia membawa darahnya sendiri. Itu pengertiannya, maksudnya dia membawa kesolehan dan ketaatannya sendiri kepada Bapa di sorga. Oh, seperti itu pemahamannya. Baik-baik. Iya. Jadi saya dapat poin ya dari tadi awal tentang bagaimana Tuhan yang dimaksudkan. Yang kedua ini soal penebusan dosa. Iya, masalahnya begini. Sebenarnya masalahnya bukan ini. Masalahnya banyak orang belum buka Bible, tapi ingin tanyanya terlalu jauh. Iya, takut. Iya. Jadi percuma gitu loh. Lebih bagus buka dulu Bible. Kemudian kalau didapati ada pertanyaan-pertanyaan yang baru tidak dimengerti, nah itu baru lebih enak. Sebenarnya udah jelas kok dalam Bible itu. Banyak orang itu nggak mau baca. Iya. Jangankan Anda, yang Kristen banyak nggak mau baca. Ya karena saya lihat sendiri ya, itu 2 sampai 3 kali lipat kayaknya Al-Quran itu lebih tebal deh. Karena saking banyaknya itu. Bukan berarti Tidak. Al-Quran itu banyak berisi pengulangan-pengulangan. Seandainya kata-kata yang diulang-ulang dalam Al-Quran itu dipres jadi satu, Al-Quran itu jadinya hanya beberapa lembar saja. Oke. Begitu. Yang satu yang saya inginkan atau satu yang saya tangkap dari Anda punya Bible nggak di rumah? Kebetulan saya ada di PDF saja sih, udah download juga. Baru download. Hanya baca-baca. Ya, Belum pernah baca. Di
dibaca di sini. Saya baru mempelajari sebulan 2 bulan seperti itu. Iya, coba dipelajari dulu. Nanti kalau sudah dibaca, dipahami, baru nanti ngerti apa yang saya maksudkan seperti itu. Iya, Jadi nggak ada konsep-konsep dari dalam Kristen bahwa bapak atau Tuhan numbalin anaknya sendiri, nggak ada itu. Iya. Berarti yang berucap seperti itu adalah Kristen yang salah gitu ya? Iya, itu orang-orang Kristen yang goblok yang setengah mati. Nggak ada itu. Oke. Nggak ada. Numbalin anaknya sendiri, nggak ada. Oke. Maksudnya bukan seperti itu. Kejadian perusakan itu kan tadi malam ya, kami baru dapat info. Takutnya karena setelah viralnya kesaksian Ade di Edis, Gimana? jadi kemarin sempat takut Bang Edis, takut Ade yang nanti dikejar warga. Itu tempat anak-anak menempuh pendidikan kekristenan. Jadi mereka belajar kekristenan di situ. Karena di sekolah mereka tidak dapat pendidikan Kristen. Ini masih seorang muslimah atau bagaimana? KTP. KTP-nya saja. Sebelumnya ada naik kan udah viral tuh kemarin di Padang. Jadi Oh iya, dari Padang ini, saya lupa. Aduh, saya lupa ini. Oke, Uni Ade Susanti. Aduh, ambo lupa ini kemarin pernah datang ke sini. Aduh. Oke, silakan cerita ya. Jadi kemarin itu takutnya kejadian perusakan itu kan tadi malam ya, kami baru dapat info. Takutnya karena setelah viralnya kesaksian Ade di Edis. Sebelum kesaksian juga mereka udah kerjanya begitu. Jadi mengenai apakah ini dikait-kaitkan dengan siaran Edis TV, tayangan Edis TV? Pertama begini. Kalau ada orang yang mengatakan begitu, saya bilang begini. Masalahnya, sebelum ada Edis TV muncul di TikTok, di YouTube, di Facebook, di mana-mana, orang Islam memang kerjaannya sudah ngerusakin rumah. Itu udah dari dulu. Jadi kemarin sempat takut Bang Edis, takut ada yang nanti dikejar warga. Terus ternyata pengerusakan itu terjadi karena pengalihan rumah menjadi rumah ibadah. Itu kan kayak di permukiman masyarakat. Saya sudah baca beritanya, saya sudah mendapat informasinya begini, bahwa rumah itu disewa sejak awal itu memang sudah dengan maksud untuk kegiatan sosial. Itu rumah itu menurut info yang saya terima, nanti silakan dikoreksi kalau salah, itu tempat anak-anak menempuh pendidikan kekristenan. Jadi mereka belajar kekristenan di situ. Karena di sekolah mereka tidak dapat pendidikan Kristen. Ya, begitu. Mereka nggak dapat pendidikan Kristen. Kalau ada pendidikan Kristen di sekolah, nanti orang Islam murtad semua satu sekolah gimana? Nah, iya benar, itu benar. Karena di sini mayoritasnya memang Islam, jadi memang sekolahnya agamanya Islam ya. Kalau ada pelajaran itu di sekolah, pasti yang murid non Islam disuruh keluar dulu gitu. Iya, jadi sejak saya sekolah itu. Zaman saya sekolah, SD, SMP, SMA, cuman SMP aja saya nggak ada guru sekolah Kristen. Tapi kalau SD sama SMA saya punya guru agama Kristen. Jadi kalau zaman SD ada guru agama Kristen di SD saya dulu. Iya, iya. Cuman mau konfirmasi itu aja sih Bang Edis, karena kemarin kan dia juga udah pernah naik. Iya. Viral loh Bang Edis. Ya, sudah tahu saya. Pasti menerima banyak inbox ancaman, betul. Betul. Makian. Ini DM yang mendukung banyak, yang mencaci juga banyak. Biasa seperti itu. Kita tidak hidup menurut kata congornya orang. Biarlah orang berkata apa. Yang penting aku bahagia. Gitu. Yang penting hati tenang ya. Iya dong. Masa kita hidup menurut congor orang? Tapi banyak loh teman-teman yang dari Kristen, dari Murtadin. Ada juga itu persatuan Murtadin dari Minang juga ada kok. Ada. Ada diundang ke grupnya. Iya. Banyak orang-orang Minang yang Kristen, banyak sekali.
Cuman memang gini, memang kita itu harus dalam posisi itu bijak gitu, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati gitu. Jangan main hantam-hantam gitu aja sembarangan, enggak gitu. Iya, iya. Tapi kejadian dekat dengan rumah atau bagaimana? Tadi Ade kan dapat infonya tuh baru kemarin. Memang kejadiannya tuh kemarin. Jadi saat tengok berita itu rada-rada takut tadi Bang Edis, takutnya tuh nanti apa enggak karena ada yang viral kemarin. Oh, bukan. Belum lagi banyaknya DM banyaklah DM yang mengarah kayak bilang ada tolol, bodoh, menghina ini itu, salah pilih gitu kan. Menghinanya di mana? Orang cuman keluar dari agama Islam kok. Gimana? Cukup hak balas setiap ini warga aja. negara untuk memilih agamanya. Iya benar, hak azazi kita ya. Iya, mau ganti agama ya terserah, orang mau ganti agama dia yang ini kan gitu. Tapi biasa orang Islam akan kalau gitu. misalnya kita udah di surga tinggal bye-bye. Iya, gitu. Yang penting kan di sini kan Adi Susanti tidak percaya dengan surga yang katanya pria berdiri 70 tahun berdirinya. Iya. Banyak, terus ada juga yang bilang berani kali kau ya tampil tanpa masker, tanpa kacamata, on cam lagi. Ya nggak apa-apa, yang penting kan tidak menghina gitu loh. Yang penting tidak menghina agama Islam. Kalau mengatakan fakta-fakta tentang agama Islam itu bukan menghina, begitu. Bukan memfitnah, bukan melakukan penyebaran berita bohong, informasi bohong yang menyesatkan, tidak, begitu. Nah mungkin selama ini orang-orang ini kan cuman baca ayatnya aja tanpa tahu artinya, tanpa tahu tafsirannya. Betul. Itu juga sebuah fakta itu. Ketika ada orang yang mengatakan mayoritas orang Islam ketika membaca Al-Quran mereka tidak mengerti artinya, itu adalah fakta. Jadi nggak bisa dikatakan itu sebuah penyebaran informasi bohong. Kalau informasi bohong tuh begini loh, Muhammad itu tukang, nabinya orang Islam tukang jual somai. Itu kalau itu jelas itu menyebarkan informasi bohong. Kalau seperti itu Edis TV layak loncat dari Monas. Di dalam agama kekristenan nggak boleh. Jangan kamu bersaksi dusta tentang sesamamu, nggak boleh. Nggak boleh. Ada juga tuh Bang Edis keluarga dia yang suruh take down nggak videonya katanya. Ya mana bisa, masalahnya yang mau upload banyak orang. Nggak bisa. Yang upload itu banyak orang, banyak sekali. Bener-bener. Lanjutkan. Oke, begitu ya Ade Susanti ya. Oke, saya turunkan ya. Saya jadi lupa-lupa ini, terlalu banyak soalnya. Teman-teman setiap hari menerima laporan orang Islam keluar dari agama Islam. Saya turunkan Ade ya, saya turunkan. Inilah teman-teman ya. Jadi lupa saya yang mana-mana, yang ini mungkin kalau udah 2-3 kali saja nih. Ya, oke, tema kita kembali lagi ya teman-teman ya. Ini wajah ya, wajah-wajah yang sangat Islami, wajah-wajah yang mencerminkan ajaran agama Islam. Nah, apakah benar pengerusakan rumah di Padang ini cermin ajaran Islam yang sejati? Apa benar Islam itu adalah yang mengajarkan kekerasan kepada non-muslim? Nah, ini yang kita bahas. Ini tema menarik nih. Tema ini nggak bakal berani diangkat di TV One. Karni Ilyas nggak berani angkat di situ. Takut nanti Karni Ilyas di demo. Ayo kita membuat media ini bebas bertanggung jawab. Ya, selama ini saya lihat media di Indonesia itu hanya disetir oleh kelompok-kelompok tertentu. Nah, sekarang dengan adanya TikTok, dengan adanya media-media sosial yang lain ya, kita tidak lagi dikekang oleh orang-orang yang menyetir tema-tema bahasan gitu. Jadi kita angkat tema ini ya. Gak akan berani diangkat di TV ini. Mana berani? Apakah memang ini cerminan ajaran agama Islam? Ya, apakah itu oknum? Ayo, silakan naik. Yang muslim naik kemarin. Oke, saya mau tanya dulu nih Kak Nia FM. Saya mau tanya dulu, Kak Nia ini muslimah atau apa, Kak? Saya murtadin, Kak. Murtadin lagi. Coba saya tanya dulu nih. Ini nggak boleh ngaku-ngaku. Ini maksudnya murtadin dari mana? Dari Kristen ke Islam atau Islam ke Kristen?
dari Islam ke Kristen. Tapi kita nggak boleh asal-asal main klaim. Sudah berapa lama Kak Nia itu jadi muslimah? Baru jalan 8 bulan. Maksudnya sudah berapa lama jadi muslimah? Menjadi orang Islam jadi berapa lama? Dari kecil. Sampai dari kecil. umur berapa tahun? Sampai sekarang umur 48. 48 berarti sudah lama jadi orang. Coba kita tes dulu nih, kita tes. Kalau benar-benar mantan muslimah pasti tahu nih. Doa sholat kah, doa makan, bacaan Quran, apa sajalah yang membuktikan bahwa Kak Nia mantan muslimah. Coba. Apa saja? Ayat kursi kah, apa terserah. Ayo. Anak saja ya Kak. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ya, jelas ini muslimah, ini muslimah. Ya, gimana Kak Nia? Ceritanya kok bisa Kak Nia ini meninggalkan Muhammad nih? Gimana jalan ceritanya? Silakan Kak Nia. Sebentar Kak, saya pindah ke kamar belakang, di sini berisik. Boleh, silakan. Tiap hari teman-teman sampai saya, aduh, tiap hari. Dia so tinggal uncu PI sendirian yang jadi orang Islam. Ya, artinya sudah banyak ya perempuan-perempuan, laki-laki juga sudah pada speak up ya. Karena di zaman media sosial ini ya kita ungkapkan seperti itu. Ya, silakan Kak Nia. Ya, gimana Kak? Gimana? Ini boleh berbagi nih. Gimana jalan ceritanya jadi meninggalkan agama Islam? Baru-baru saja meninggalkan agama Islam. Boleh Kak. Baru berapa lama? Saya 8 bulan dan sebelumnya saya itu menderita sakit Kak. Sakit sudah komplikasi dan sudah tidak bisa disembuhkan, divonis sama dokter itu. Dan puji Tuhan, saya sama Tuhan Yesus disembuhkan sampai sekarang. Dan waktu itu saya total itu tidak bisa bangun 3 bulan. 3 bulan itu tidak bisa bangun total. Dan saya di waktu saya sakit yang parah itu, saya melakukan sholat tahajud Kak. Sholat tahajud kalau nggak salah itu sekitar 1:30 malam. 1:30 malam itu saya sholat tahajud, dan setelah sholat tahajud saya wirid. Wiridan. Pas di wirid itu saya lampu kamar saya kan gelap ya Kak. Oke. Itu ada sinar putih terang gitu, terang benderang menghampiri saya dan menyinari di kamar saya itu terang benderang, dan ada sesosok bayangan berjubah putih, itu jenggotnya segini gitu. Itu bayangan itu langsung meluk saya Kak. Langsung meluk saya, dan di dalam pelukan itu saya merasakan damai, tenang, dan dari jempol kaki sampai ujung rambut itu kayak ada yang narik gitu Kak, kayak tertarik gitu, kayak aliran darah berjalan gitu. Langsung badan saya itu enteng, rasa sakit yang saya rasakan itu langsung hilang seketika gitu. Dan saya kaget, saya ini mimpi apa enggak gitu. Saya cubitin, saya ituin badan saya, pipi saya itu, tapi saya cubitin, saya sakit, saya nggak mimpi. Itu langsung saya itu yang bayangan itu tuh melambaikan tangan itu, ayo bangun gitu, kayak melambaikan, ngajak kita bangun gitu. Langsung saya bangun, pelan-pelan saya bisa duduk. Puji Tuhan, saya bisa duduk. Dan setelah bisa duduk, saya coba untuk berdiri. Setelah saya coba untuk berdiri, puji Tuhan, haleluya, bisa berdiri Kakak. Saya sampai saking senangnya, saya jerit-jerit, saya nangis jerit-jerit. Sampai anak saya tidur di atas, anak saya tidur di bawah. Mama kenapa mah? Mama kenapa kok jerit-jerit? Nah, ini mama mimpi apa enggak ini mama bisa bangun, bisa berdiri. Dan anak-anak juga kan kaget kan, mama nggak bisa bangun kok sekarang udah bisa berdiri, lari-lari gitu. Gitu. Dan puji Tuhan, saya itu langsung segituan, malam itu juga saya langsung sembuh total. Luar biasa. Dan paginya saya tanya sama teman, saya ceritakan tuh, saya yang kejadian semalam itu saya ceritakan semua Kak. Ya puji Tuhan, langsung teman saya tanya, kamu punya teman yang agamanya Kristen nggak gitu? Ada gitu. Ya coba kamu tanya, telepon suruh ke sini gitu. Langsung teman saya itu saya suruh ke sini Kak. Langsung saya cerita semuanya, dan teman saya itu kan Kristen dari lahir ya. Iya.
Itu sampai bilang begini, Nia, puji Tuhan. Aku yang Kristen dari lahir pengen berjumpa, pengen bertemu sama Tuhan Yesus, aku belum bisa. Tapi kamu yang Muslim, kamu terpilih, Nia, kamu bisa berjumpa langsung, bertemu langsung sama Tuhan Yesus. Bukan kamu yang memilih Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus memilih kamu. Kamu sangat beruntung, Nia. Gitu, Kak. Dan temen langsung cerita ini itu. Langsung saya disuruh ke dokter yang saya berobat ya. Sekarang malah dokternya udah meninggal, Kak. Malahan, Kak. Itu, iya, langsung cerita, langsung saya suruh ke dokter, ya saya langsung ke dokter. Langsung saya di ronsen, di itu semua ya. Hilang semua penyakitnya ya. Juga bilang ini mujizat Tuhan, sudah tidak ada penyakit apa-apa. Sedangkan saya itu tapi dulu waktu liver sama ginjal. Ya, waktu muslimah dulu rajin nggak dulu mempelajari agama Islam? Rajin Kak, saya rajin puasa, rajin itu sholat ya. Tapi ya puji Tuhan, baru sekarang ini saya menemukan mujizat Tuhan yang sebenarnya Kak. Iya. Haleluya, puji Tuhan. Benar-benar Tuhan Yesus dahsyat Kak, luar biasa. Saya bisa sembuh sampai sekarang Kak, dan saya udah bisa mulai aktivitas lagi. Oke. Iyalah, mantap lah ya kesaksiannya Bu Nia ya. Orang-orang yang mengalami mujizat ya, dari Muslim langsung pindah ke Kristen, ini sudah banyak orang-orang seperti ini. Lalu bagaimana tanggapan keluarga? Tanggapan keluarga ya ada yang berkontra Kak. Pro kontra ya. Ya anak juga ada yang marah-marah ke saya. Mama itu gimana gitu. Mama itu gimana, dosa itu mah. Gitu. Ya saya tidak pedulikan itu. Saya yang merasakan mujizat itu Kak. Baik. Gitu. Baik. Oke lah, terima kasih Kak Nia atas kesaksiannya ya. Terus karena sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus, berarti sekarang tinggal bagaimana pelayanan Kak Nia memberitakan kebenaran, bersaksi tentang kebenaran itu. Gitu. Amin. Haleluya. Iya Kak, meskipun kita ikut Tuhan Yesus itu nggak mudah ya. Betul. Butuh perjuangan ya. Saya tetap maju terus, pantang mundur Kak. Udah harga mati Kak. Sekali Yesus ya tetap Yesus selamanya Kak. Baik. Saya percaya waktu dipercaya pasti semua diselamatkan. Saya percaya itu Kak. Iya, betul. Haleluya. Ya teman-teman ya, jadi ini juga seorang muslimah yang sudah juga mengalami kesaksian seperti itu, banyak ya teman-teman ya. Artinya mujizat Tuhan Yesus itu masih terjadi ya teman-teman ya, masih ada. Baik ditunjukkan, baik tidak ditunjukkan, mujizat itu tetap yang penting setia seperti itu ya. Oke, mungkin hanya itu kan ya. Dan saya ini Kak, kan ini banyak yang itu, kenapa kamu pakai kerudung gitu. Itu banyak pada dipertanyakan itu Kak. Nggak apa-apa pakai kerudung, nggak apa-apa. Yang penting kalau pakai kerudung jangan maling di Indomaret. Iya, nggak apa-apa pakai kerudung juga nggak apa-apa. Orang Kristen pakai kerudung boleh, nggak pakai kerudung boleh. Begitu. Soalnya saya udah nyaman begini Kak. Gitu iya, nggak apa-apa pakai kerudung nggak masalah. Apalagi saya single mom kan, saya buat melindungin itu kan gitu. Dan saya anak 5 Kak. Bus banyak mantap. Saya besarin anak 5. Dan yang kedua udah kerja, yang ketiga kuliah, yang keempat baru SMA kelas 3, yang ketiga kelas 3 SD Kak. Ya puji Tuhan, Tuhan selalu mencukupkan kebutuhan saya Kak dan anak-anak. Iya, oke lah. Oke, hanya itu yang disampaikan Kak Nia. Ya saya pengen banyak belajar lagi ya dari kakak dan dari teman-teman semuanya. Boleh, ada itu forum-forumnya. Saya sarankan ini yang makanya ini teman-teman kita nih perlu tempat apologi itu biar nanti ada sendiri-sendiri ya teman-teman ya. Bisa juga pakai channel ini teman-teman, tapi sebenarnya ya masih besok-besok lah itu ya. Ada sebenarnya di ini di channel-channel kalau mau belajar tentang Kristen bisa seperti itu. Kita besok buka kelas khusus lah ya teman-teman ya. Kelas online di TikTok belajar firman Tuhan bisa. Oke, begitu Kak Yuli. Oke. Terima kasih Kak Yuli ya, terima kasih. Karena hari ini kita lagi bahas tema yang ini. Saya turunkan ya. Oke, saya turunkan. Oh, dulu saya pesan dulu ya. Apa itu? Titip pesan buat negara kita. Dan saya titip pesan buat Bapak Presiden dan Bapak Gibran, dan tolong tegakkan hukum di Indonesia ini. Kan kita negara Indonesia ini negara Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Tolong tegakkan hukum yang sebenar-benarnya.
kami umat Kristiani minta keadilan dari negara kita dan toleransinya semuanya ya. Saya mohon sama Bapak Presiden dan Bapak Gibran, tolong diperhatikan rakyat kita. Rakyat kita lagi sedang dalam keadaan kehancuran begini, kita harus tolong diperhatikan. Gitu. Oke, hanya begitu ya? Iya. Oke, saya turunkan Kak Nia FM. Terima kasih, Kak, ya. Sama-sama Tuhan saya turunkan berkati. ya. Kemudian saya turunkan. Ya, inilah teman-teman ya. Selalu ada lagi ya muslimah yang akhirnya convert, yang akhirnya pindah ke Kristen, teman-teman ya, dengan berbagai cara seperti itu. Tanggapan keluarga dari melawan tanggapan keluarga. Ada sebuah keluarga merasa heran. Iya, rasa iba itu ada, terutama dari ayah saya. Ayah saya merasa iba jika keluarga-keluarga lain, orang-orang yang lain mau mengancam saya, melempari kursi, menonjok saya. Bapak saya bilang, udah jangan lagi dilanjutkan gitu. Ada rasa iba ketika anaknya dianiaya oleh para keluarga yang lain gitu. Dan juga di sisi lain mereka juga ada semacam kebingungan jika ini biasanya ketika ada orang yang marah sama dia, kenapa biasanya dia melawan, tapi kali ini tidak gitu. Ada merasa heran gitu. Iya, itu sih Bang. Luar biasa. Dika, ini banyak juga teman-teman yang tidak tahu. Dan ini mungkin Bang Pen dirasakan, Dika perlu ceritakan ya. Bagaimana keluarga, terutama sekali bapak dan mama, berusaha sekuat tenaga mereka untuk mengembalikan Dika Waidulil Islam kembali ke agama Islam. Nah, sampai akhirnya bapak memutuskan untuk membawa Dika ke sebuah tempat untuk diruqyah. Nah, coba Dika ceritakan secara detail di saat dibawa ke ruqyah. Nah, ini sangat penting ya, karena agar teman-teman di luar sana Kak Yuli, mereka mendengar dan mereka harus tahu betapa besar kuasa yang ada di dalam diri setiap orang yang percaya kepada Yesus. Ya, sebagaimana firman Tuhan katakan, roh yang ada padaku itu lebih besar daripada roh-roh yang ada di dunia ini. Makanya ketika ada orang yang meruqyah Dika, tidak mempan. Nah, coba Dika ceritakan secara detail ketika orang tua membawa ke tempat ruqyah. Nah, silakan Dika. Nah, sebelum saya dibawa ke tempat ruqyah, saya itu pertama ditanya dulu nih sama orang tua tentang keimanan saya, karena mereka mendapat sebuah laporan dari berbagai teman-teman mereka bahwasanya saya itu seringkali posting-posting tentang firman Tuhan di media sosial, tentang Tuhan Yesus, tentang Natal. Nah, orang-orang itu mempertanyakan itu kepada orang tua saya, dan akhirnya orang tua saya mempertanyakan itu kepada saya. Awalnya saya merasa takut untuk saya mengatakan iya kalau saya itu pengikut Tuhan Yesus. Namun saya tiba-tiba kepikiran tentang firman, barang siapa yang menyangkal aku bakal menyangkal dia gitu. Akhirnya saya memberanikan diri karena firman Tuhan itu. Nah, setelah saya mengatakan itu, orang tua saya sangat shock ketika mendengar hal itu. Nah, pada saat itu orang tua saya membujuk-bujuk saya untuk kembali lagi dengan acting menangis di depan saya, memeluk saya, mencium saya. Nah, tapi itu tidak berhasil. Dan sampai saat saya bilang saya mau ikut Tuhan Yesus sampai akhir hayat saya, nah mereka langsung marah lagi dan tidak berhenti di situ, dan mereka mengundang beberapa tokoh agama yang ada di wilayah Aceh pada saat itu untuk datang ke rumah untuk
membuat saya itu kembali lagi gitu ke dalam agama yang sebelumnya gitu. Nah pas diundang ke rumah, saya ditanyain kenapa kamu menjadi seorang Kristen. Saya bilang karena Tuhan Yesus itu baik, dia datang kepada saya di saat saya sedang putus asa, sedang memiliki beban yang berat, sedang mengaku bahwa saya ini punya dosa gitu. Dia datang kepada orang yang berdosa. Nah setelah itu saya menjelaskan semuanya secara detail kepada ustadz-ustadz itu, dan ustadz itu tertawa-tertawa seperti tidak terima, dan para ustadz itu menjelek-jelekkan tentang Yesus Kristus. Dibilang Tuhan itu kok beranak, Tuhan itu kok bisa jadi manusia, Tuhan itu ini, Tuhan itu pokoknya banyak. Tapi saya cuma diam aja karena Bapak Rohani saya bilang segala apapun ditanya nanti sama Ustadz, lebih baik kamu diam aja gitu, walaupun itu salah di matamu gitu. Akhirnya setelah mereka bujuk-bujuk saya untuk masuk ke dalam agama Islam, kemudian Ustadz tersebut tidak berhasil untuk membujuk saya, dan akhirnya mereka pulang. Mereka dibayar oleh orang tua saya. Nah kemudian orang tua saya mencari lagi nih sama tetangga-tetangga yang lainnya yang ada di perumahan itu, dan akhirnya saya dibawa ke salah satu pesantren, yang agak jauh dari rumah saat itu. Nah ketika saya melihat orang tua saya udah kemas-kemas tas ini ada apa ya maksudnya ya? Udah menyusun baju-baju ke dalam tas. Sepertinya mereka membawa saya ke suatu tempat di mana saya tidak bisa kabur gitu. Nah akhirnya saya memang agak sedikit panik gitu ya, saya mau kemana lagi. Akhirnya ujung-ujungnya masuk ke kamar mandi, masuk ke dalam WC. Saya berdoa, Tuhan, kayaknya saya mau dibawa ke pesantren, tapi aku percaya ya Tuhan, Engkau selalu melindungi aku setiap aku melangkah keluar dari rumah ini. Aku percaya Engkau melindungi aku ya Tuhan. Segala yang buruk-buruk yang ingin mereka perbuat kepadaku ya Tuhan, hapuskanlah ya Tuhan, lenyapkanlah ya Tuhan. Aku percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Keluar saya dari rumah, masuk ke dalam mobil, lalu diantar ke pesantren itu. Nah saya sampai di pesantren, ketemu sama Ustadz yang punya pesantren. Ustadz itu sebenarnya bingung kepada saya gitu, dan juga bingung kepada orang-orang tua saya yang datang ke pesantren itu, karena memang sebelumnya tidak ada janjian gitu untuk pergi secara tiba-tiba gitu. Jadi pas sampai saya duduk membelakangi Ustadz, disuruh sama Ustadz itu membelakangi. Mereka pikir saya itu datang ke situ untuk diruqyah, untuk melakukan penyembuhan. Ustadz itu tanya, Pak Bu, ada urusan apa mau datang ke sini gitu. Nah, jadi ini Pak Ustadz, anak saya katanya masuk Kristen, tapi saya nggak percaya. Pas ketika saya menanyakan dia dibaptis di mana, di gereja mana, dia nggak mengatakan itu. Saya menanyakan seperti itu karena saya keluarga saya juga ada yang Kristen, katanya gitu. Nah, jadi itu orang tua, bukan orang tua kandung saya, orang tua tiri saya yang mengatakan seperti itu. Nah, setelah itu saya ruqyah oleh ustadz tersebut. Selama 30 menit saya duduk, nggak ada sedikit pun reaksi seperti mau, entah itu mengamuk, entah itu mau pingsan, entah itu mau kejang-kejang dan segala semuanya.
santai aja gitu, sampai Ustadz itu nepuk-nepuk dada saya, tepuk-tepuk dada saya, pundak saya ditepuk-tepuk, kepala saya digini-ginikan, nggak ada reaksi apa-apa, nggak ada. Itu murni. Kalau nggak percaya boleh saya diruqyah sekali lagi, tapi memang nggak ada gitu, nggak ada reaksi seperti orang-orang yang tanda-tanda ada sesuatu di dalam dirinya yang keluar gitu. Nah, jadi Ustadz itu bingung gitu, sampai Ustadz itu tanya, apakah kamu selama sebelum percaya Yesus ada sholat? Ada, saya bilang. Setelah saya percaya Yesus, saya nggak melakukan sholat lagi gitu. Dan sampai bertanya, kenapa kamu bisa menjadi seorang pengikut Yesus gitu? Karena saya mengalami penglihatan, saya melihat Tuhan Yesus membawa saya ke sebuah taman, dan juga saya melihat Tuhan Yesus itu ada mimpi bahwasanya Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya dan mengangkat orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, di situ langsung dipotong sama Ustadz tersebut. Pak, Bu, anak bapak dan ibu halusinasi, jawab orang tua tiri saya. Jadi gimana solusinya Pak Ustadz? Bawa pulang aja ke rumah. Itu jawaban Ustadz. Itu Ustadz yang punya pesantren. Itu Ustadz yang punya pesantren, Bang Pendi dan Kak Yulia, bukan Ustadz abal-abal gitu. Harusnya ketika saya diruqyah, ketika saya masuk ke dalam lingkungan itu, harusnya saya itu dididik agama yang sebelumnya itu, agar saya itu bisa kembali lagi. Tetapi kehadiran saya di pesantren itu menjadi ancaman bagi mereka. Karena takut, karena saya ini adalah virus, bisa menyebarkan tentang Injil kebenaran kepada mereka yang tertanam di pesantren itu. Nah, ketika saya disuruh pulang, nah, orang tua saya memang ada sedikit rasa kecewa. Yang awalnya ingin saya itu tertanam di pesantren itu, malah saya disuruh pulang kembali ke rumah. Nah, setelah sampai di rumah, saya disuruh sholat oleh ayah saya. Yuk sholat gitu. Oke, gak masalah, saya sholat. Tapi saya sholatnya bukan sholat menggunakan bacaan-bacaan Arab, melainkan adalah haleluya, haleluya, Tuhan Yesus memuji. Saya memuji Tuhan Yesus dalam gerakan sholat. Orang lain melihat saya itu tapi itu dalam hati. Iya, itu dalam hati memuji-muji Tuhan, bernyanyi-nyanyi dalam sholat. Orang lain melihat saya itu sudah sudah mulai kembali lagi ke agama Islam, dan saya selalu melakukan itu di depan orang-orang. Nah, jadi saya mulai dipuji oleh keluarga saat itu, dan keluarga juga sudah tenang ketika saya sudah mau sholat, dan termasuk sholat Jumat. Saya melakukan sholat Jumat, tapi itu juga melakukan pujian-pujian di dalam sholat gitu. Nah, siapa yang menyuruh itu? Bapak rohani saya bilang ke saya, jika kamu disuruh sholat, sholatlah kamu, tapi jangan menggunakan doa-doa yang pernah kamu ucapkan ketika kamu sholat dulu, tapi pujilah nama Tuhan Yesus Kristus, gitu katanya. Oke, saya lakukan. Nah, saat itulah mulai keluarga udah mulai nggak mau lagi mengundang Ustadz ke rumah. Dan di situ juga keluarga saya membuat suatu acara potong kurban, seperti anak yang hilang itu loh, cerita yang di Alkitab. Iya, seperti kalau di Alkitab itu tentang anak yang hilang. Buat syukuran lah. Iya, buat syukuran. Nah, buat syukuran gitu, potong lembu gitu, kemudian masak lembu, membagikan kepada anak-anak yatim.
sempat melakukan hal yang seperti itu. Nah, karena orang tua saya bangga kepada saya ketika saya melihat hal yang seperti itu. Nah, setelah dari situ saya mulai melakukan penginjilan kepada adik saya. Walaupun saya nggak ngerti banget bagaimana cara penginjilan itu, tetapi saya mengajak adik saya, "Dek, yuk kita baca, ada cerita-cerita gitu. Yuk Dek, baca cerita-cerita ini, ada cerita tentang nabi-nabi." Saya kasih nampak tentang Alkitab, saya bacakan di depan adik saya. Adik saya menerima cerita-cerita itu karena memang masuk di akalnya gitu. Dan setelah sehari saja saya tidak membaca Alkitab itu, dia nggak tahu itu Alkitab waktu itu, dia rasa seperti, "Bang, kapan kita baca lagi cerita-cerita yang tadi," gitu. Dan juga bukan hanya itu, saya juga mempertontonkan tentang cerita-cerita seperti Superbook ya, Superbook kepada adik saya gitu. Dia nggak tahu itu adalah konten animasi Kristen, tetapi dia sempat juga menonton di depan orang tua saya. Nah, waktu itu tentang cerita Yunus gitu, Yunus yang dimakan ikan. Saya bilang sama adik saya, "Dek, jangan tonton yang seperti ini di depan bapak ya, di depan siapapun." "Kenapa? Ini kan cerita tentang nabi-nabi," katanya dengan polosnya. "Ini cerita tentang nabi-nabi," katanya. "Kenapa? Apa pula yang nggak boleh gitu?" Tapi dia tetap menonton itu di depan orang tua saya. Orang tua saya selesai sholat nonton TV, dan tayangannya itu adalah Superbook gitu. Dan orang tua saya nggak tahu kalau itu adalah konten animasi rohani Kristen gitu. Emang ya luar biasa ya Bang Pendi ya, Tuhan itu bekerja gitu ya, luar biasa Bang. Ya Bang, ada lagi yang ini. Nah, Bapak Ibu, ya ada. Ini suara saya kedengaran nggak ya? Kedengaran dengan jelas. Suara saya kedengaran nggak? Oke. Saya ingin kembali ke belakang sebentar ya, karena tadi Dika berkata, Yesus datang kepadaku itu di saat aku berbeban berat. Begitu beratnya beban yang Dika alami. Ya, pertanyaan saya, beban apa yang Dika alami sampai Yesus punya belas kasihan untuk datang kepada Dika, sehingga Dika mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus. Nah, kalau boleh ceritakan sedikit, beban apa yang Dika rasakan? Ya, jadi yang pertama, beban masalah keluarga. Keluarga saya memang bukanlah keluarga yang harmonis, dan bisa dibilang sudah mengalami perceraian. Dan saya tinggal waktu itu mengikut bapak, dan semua memang ikut bapak, dan mama saya juga sudah menikah lagi, orang tua bapak juga sudah menikah lagi gitu. Dalam keluarga itu tidaklah berjalan seperti yang sebelumnya gitu, sebelum bercerai gitu. Ada percekcokan yang terjadi dalam keluarga yang bisa dibilang memang keributan itu memang ada ya di setiap keluarga, tapi ini memang setiap hari ribut-ribut gitu antara anak tiri dengan ibu tiri gitu. Itu waktu saya sebelum kenal Tuhan Yesus gitu. Dan bukan hanya itu, saya juga berdosa dalam artian saya sering meninggalkan sholat, saya tidak bisa mengaji itu hanya sebuah hafalan, tidak tahu artinya, dan banyak dosa-dosa yang saya langgar dalam tanda kutip keagamaan, dan juga dosa kepada orang tua, bercakap yang tidak baik kepada orang tua. Nah, itu adalah merupakan suatu dosa, dan saya mengakui kalau saya banyak dosa gitu.
ketika saya ada apa namanya ada masalah gitu, yang waktu itu dimana masalah itu tentang keuangan ya, karena pada saat itu masa-masa COVID-19 yang dimana ekonomi memang sangat tidak baik saat itu. Dan juga sewaktu itu saya sedang kuliah dan tinggal sendiri dan kehabisan uang gitu. Nah, jadi karena telatnya pengiriman uang dan juga kehabisan uang, dan waktu itu karena saya memang belum kenal Tuhan, jadi langsung teringat kayak gini, ini kalau saya nggak makan, saya akan mati. Dan saya bertanya lagi, jika saya mati, saya ini masuk kemana ya Tuhan? Apakah saya akan masuk ke dalam surga atau saya akan masuk ke dalam neraka? Nah, saya ini nggak mungkin ya Tuhan masuk ke dalam surga karena saya orang berdosa. Saya banyak dosa. Nggak mungkin dosa saya diampuni. Gitu saya bilang. Dan juga saya bilang kepada Tuhan saya yang lama, saya bilang, ya Tuhan, jika besok saya mati karena saya tidak makan, masukkanlah saya ke dalam neraka, karena itu adalah tempat yang layak bagi aku yang berdosa ini, gitu. Barulah saya tertidur dan saya didatangi oleh Tuhan Yesus di dalam mimpi, dalam rupa cahaya. Nah, cahaya itu ternyata adalah sebuah sebuah bahasa isyarat lah, kita bilang bahwa itu adalah ayat Alkitab yang dimana dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Nah, itu yang membuat saya tergerak hati saya, oh selama ini ternyata apa yang saya alami ternyata bersama Tuhan Yesus adalah ayat Alkitab ya, gitu. Akulah terang dunia. Dan juga ketika itu Tuhan Yesus saya melihat berjalan dan masuk ke pintu yang sempit, dan itu juga ayat Alkitab tentang pintu yang jalan yang sempit dan jalan yang lebar. Jalan yang sempit itu sangat susah dilalui, sedangkan jalan yang lebar itu menuju kepada kebinasaan. Nah, semua apa yang saya alami di dalam mimpi itu berkaitan dengan Alkitab. Di dalam mimpi juga Tuhan Yesus memeluk saya, membuka kedua tangannya. Dia nggak bilang langsung, nak peluk saya, enggak. Tapi dia membuka kedua tangannya, memberi isyarat, marilah datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu yang membuat saya, setelah saya percaya Yesus, setelah saya pahami lagi apa arti yang mimpi yang saya, wah ternyata Bang Pendi. Ya, jaringan saya kurang bagus. Lanjut Dika. Ya, begitu Bang Pendi. Sudah selesai. Oke, siap. Bapak Ibu, sebelum kepada kayu ya, saya ingat satu hal. Yesus berkata begini, firman Tuhan berkata, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Betul. Supaya mereka bertobat. Nah, ini luar biasa. Jadi apa yang Dika alami itu tergenapi. Apa kata firman Tuhan dalam Injil Lukas 5 ayat 32, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa supaya mereka bertobat. Itu Bapak Ibu. Yang kedua, kita juga mendengar kesaksian Dika, bagaimana ketika dia dibawa kepada pesantren untuk diruqyah. Lagi-lagi firman Tuhan tergenapi, roh yang ada pada kita itu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Ketika kita percaya kepada Yesus, Roh Kudus ada dalam hati orang yang percaya kepada Yesus. Karena hanya orang yang ada Roh Kudus yang bisa mengatakan Yesus Kristus. Pendi doubling suaranya. Tidak ada Roh Kudus dalam hati kita. Doubling ya. Shalom, halo. Berarti Kak Yuli jangan buka mic dulu. Berarti kalau coba Kak Yuli buka mic. Ya, aman kok. Tadi aja abang yang doubling mungkin. Halo. Aman. Oke, siap.
Oke, nah jadi Bapak Ibu, firman Tuhan itu benar-benar tergenapi pada diri Dika. Sebagaimana yang saya katakan barusan, hanya orang yang ada Roh Kudus dalam hatinya yang bisa mengatakan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Apabila Roh Kudus tidak ada dalam hati orang itu, sekalipun dia membahas Alkitab, dia mengucapkan Yesus, dia tidak akan bisa mengakui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa? Karena Roh Kudus tidak ada dalam hatinya. Dia mengucapkan Yesus bukan untuk mencari kebenaran, tetapi untuk mengolok-olok iman kekristenan. Tapi betapa luar biasanya apa yang dialami oleh Dika. Dan tentu saudara semuanya, kita semuanya Bapak Ibu rindu mengalami Kristus. Setiap kita pasti mati, saudara, pasti mati, ya. Tetapi pertanyaan saya, apakah kita bertemu dengan Yesus atau tidak?